Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anestia. Untuk kali ini materi kita yaitu teks karya ilmiah. Pernahkah kalian membaca artikel di Google, koran, majalah atau di media sosial? Pernahkah kalian membuat laporan kunjungan studi wisata? Pernahkah kalian ditugasi guru membuat makalah? Nah, jika kalian pernah, berarti kalian telah membaca atau membuat salah satu jenis karya ilmiah. Kalau begitu, apakah pengertian teks karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, studi kepustakaan, penelitian, pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Nah, jika begitu, maka karya ilmiah itu tidak asal tulis, tidak asal fenomena lalu ditulis, begitu ya. Jadi harus berdasarkan kenyataan. Nah, kenyataan ini diambil dari mana? Bisa dari studi kepustakaan, maksudnya adalah dari teori-teori, dari berbagai referensi, dari misalkan buku-buku dan lain-lain. Kemudian dari penelitian, jadi kita lakukan penelitian itu sendiri. Bisa juga dari pengalaman di lapangan, pengalamannya kita di lapangan. Misalkan kita membuat laporan studi wisata atau membuat laporan praktikum gitu. Atau bisa juga dari pengetahuan orang lain sebelumnya. Jadi dari penelitiannya orang lain, misalkan skripsinya orang lain atau jurnalnya orang lain, kalian kembangkan lagi penelitian itu. Itu yang disebut dengan karya ilmiah. Nah, adapun jenis atau bentuk karya ilmiah. Ada 3 bentuk karya ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Contohnya adalah artikel, tajuk rencana, dan esai. Jadi ini biasanya ditemukan di majalah ataupun koran. Kalau tajuk rencana dan esai ini kalian temukan di koran. Kalau artikel kalian bisa temukan di majalah, bisa di koran juga banyak, di Google juga banyak, di media sosial juga biasanya sering muncul. Misalkan contoh 5 tips diet sehat, atau misalkan 7 hari meratakan perut, begitu. Itu namanya artikel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bentuk semi formal. Nah, jadi semi formal ini berarti ini tengah-tengah antara bentuk populer dan bentuk formal. Kalau bentuk populer itu kan bentuknya tidak terstruktur ya, maksudnya tidak ada sistematika yang baku, yang paten seperti semi formal ataupun formal. Jadi bentuknya itu mana suka-suka, tapi tetap memperhatikan penulisan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, kalau semi formal ini sudah ada sistematikanya. Contohnya adalah makalah, laporan perjalanan, laporan praktikum, dan laporan-laporan lain. Jadi kalian ini pernah membuat pasti ya. Kalian pernah diminta guru untuk membuat makalah, untuk mengerjakan suatu tugas. Terus kemudian kalian juga pernah membuat laporan perjalanan waktu SMP, mungkin kunjungan wisata begitu, study tour, atau laporan praktikum kimia atau fisika kemudian dilaporkan begitu. Nah, itu berarti kalian sudah menyusun atau membuat karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Nah, yang ketiga adalah bentuk formal. Bentuk formal ini contohnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi. Apa sih skripsi, tesis, dan disertasi? Skripsi itu tugas akhir yang disusun guna menuntaskan belajar dalam menempuh sarjana, jadi S1. Tugas akhirnya adalah skripsi. Kalau tesis itu berarti tugas akhir untuk S2.
Kalau disertasi tugas akhir untuk S3. Jadi ketika kalian besok kuliah, maka tugas akhirnya kalian yang pertama adalah skripsi. Kalau kalian mengambil S1. Nah, kalau dilihat dari istilahnya, kalau tadi bentuk populer, kemudian semi formal dan formal, berarti kalau formal itu kan berarti sangat sistematikanya itu sangat tersusun gitu ya, terstruktur sekali, lengkap. Nah, begitu pula dengan jenisnya yaitu skripsi. Ketika kalian kelak skripsi, maka sistematikanya itu sangat ribet, sangat banyak, waktunya yang dibutuhkan juga cukup lama. Nah, makanya ada dosen pembimbingnya begitu. Nah, Bu Anis kembali ke bentuk populer dulu. Nah, bentuk populer kenapa sih disebut dengan bentuk populer? Selain bentuknya itu mana suka, jadi maksudnya tidak terlalu terstruktur begitu seperti semi formal atau formal, tidak ditentukan gitu ya. Walaupun masih tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan, tapi bentuk populer ini kenapa dengan kata populer sering dijumpai ya kan, ketika kalian ke perpus membaca majalah kalian ketemu artikel, ketika kalian membuka koran kalian ketemu artikel, atau bisa juga tajuk rencana atau isai. Ketika kalian sedang membuka scroll Facebook kalian ketemu dengan artikel, berita ataupun tips-tips atau cara atau resep-resep masakan. Nah, itu namanya artikel. Nah, karena sering kita jumpai dan bahasanya itu mudah dipahami oleh kita, bahasanya komunikatif, itulah disebut bentuk populer. Jadi mudah dikenal oleh orang, tidak hanya orang berpendidikan, tapi untuk semua kalangan. Saya rasa ini sering dibaca artikel ya. Itulah kenapa disebut dengan bentuk populer. Nah, kalau jenis karya ilmiah sudah, berarti ke struktur umum jenis semi formal. Jadi kalau tadi bentuk populer kan tidak terstruktur. Nah, ini berarti langsung ke struktur umum jenis semi formal. Sekali lagi saya katakan ini adalah struktur umum. Jadi bisa saja berubah sesuai dengan kebutuhan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistematikanya. Nah, ini contoh struktur umum jenis semi formal. Kalian masih ingat ketika kalian membuat makalah itu kan hanya ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, itu adalah jenis semi formal. Jadi yang pertama di sini ada halaman judul. Masih ingat kemarin ketika materi teks proposal, Bu Anis juga sempat menjelaskan tentang halaman judul. Jadi halaman judul adalah judul yang ditulis di kertas HVS, di print di kertas HVS. Jadi bukan di sampul seperti itu ya, seperti sampul tapi di print di kertas HVS. Kemudian berikutnya kata pengantar. Nah, kalian sering membaca kata pengantar lah ya di buku. Jadi kata-katanya dari si penulis ini. Puji syukur kepada Tuhan karena telah membantu begitu ya. Nah, ini kata pengantar. Kemudian yang berikutnya adalah daftar isi. Daftar isi itu adalah daftar-daftar di mana letak halaman itu ada. Misalkan bagian pendahuluan, latar belakang itu di halaman berapa begitu. Nah, itu daftar isi. Kemudian berikutnya pendahuluan. Seperti biasa, pendahuluan isinya berarti latar belakang, tujuan, manfaat ya. Latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Nah, latar belakang ini berarti alasan kenapa kalian misal makalah berarti mengambil makalah dengan judul itu begitu ya. Kemudian berikutnya rumusan masalah. Maka pertanyaan yang nantinya yang kamu jawab di bagian pembahasan. Jadi nanti jawabannya akan kamu bahas di bagian isi atau pembahasan. Kemudian yang berikutnya tujuan. Nah, tujuannya apa makalah itu dan manfaatnya apa.
Kemudian berikutnya isi atau pembahasan. Nah, isi atau pembahasan ini berarti adalah jawaban dari rumusan masalah yang letaknya tadi di bagian pendahuluan. Jadi pertanyaannya apa? Jawabannya ada di bagian isi atau pembahasan, dijawab, dibahas di situ. Kemudian yang ketiga, penutup. Penutup biasanya isinya simpulan dan saran. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar, insya Allah belajar daftar pustaka. Bagaimana cara menulis daftar pustaka. Nah, selanjutnya struktur umum jenis formal. Ini adalah struktur umum ya. Jenis formal itu contohnya apa tadi? Skripsi ya, tesis dan disertasi. Nah, ini sistematikanya luar biasa banyak dan ribet, tapi ini adalah dasar-dasarnya saja biar kalian tidak sulit membayangkannya, karena ini belum saatnya kalian pahami. Nanti ada saatnya sendiri di bangku perkuliahan, nanti akan kalian pelajari lebih detail lagi. Ini Bu Anes hanya menjelaskan bagian umumnya saja ya. Jadi yang pertama ada halaman judul seperti yang tadi Bu Anes jelaskan, yaitu halaman sampul yang di print di kertas HVS. Kemudian tim pembimbing. Nah, berarti ini tim pembimbing adalah skripsi ini dibimbing oleh siapa dan siapa begitu. Kemudian kata pengantar. Nah, kata pengantar seperti tadi yang dijelaskan. Jadi biasanya ada di buku-buku, kalian sering baca lah ya kata pengantar. Kata-katanya dari si penulis. Kemudian abstrak. Nah, abstrak ini adalah ringkasan atau gambaran umum dari skripsinya kalian, isinya apa. Nah, fungsinya apa itu abstrak? Abstrak fungsinya agar misalkan skripsinya kalian diletakkan di perpustakaan. Nah, kemudian Bu Anes mau pinjam skripsinya kalian, pengen tahu isinya apa. Daripada Bu Anes baca beratus-ratus halaman skripsinya kalian, akan lebih baik Bu Anes membaca bagian abstrak. Nah, jadi ringkasannya, jadi dari Bu Anes membaca abstrak itu, Bu Anes akan tahu isinya apa sih, gambarannya tentang skripsinya kalian. Begitu, itu abstrak. Nah, jadi abstrak ini dibuat karena ini adalah ringkasan, maka abstrak ini dibuat setelah skripsinya kalian selesai. Nah, kemudian daftar isi, paham lah ya daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan, seperti yang tadi Bu Anis jelaskan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2-nya landasan teori atau kajian pustaka atau kerangka teoretis, seperti yang saat teks proposal Bu Anis jelaskan. Jadi landasan teori itu isinya adalah teori-teori yang mendukung tentang penelitiannya kalian, tentang skripsinya kalian. Jadi isinya semua teori. Nah, teori itu kalian ambil dari mana? Tentu saja dari sumber-sumber yang terpercaya, yang relevan. Contohnya adalah buku-buku. Nah, buku-buku ini juga ada batasnya, biasanya tidak lebih dari 10 tahun. Jadi tidak lebih dari 10 tahun. Kemudian selain buku-buku juga bisa dari jurnal-jurnal penelitian, kemudian dari skripsinya kakak tingkat atau teman-teman yang sudah selesai begitu. Nah, kemudian yang ketiga, metodologi penelitian, metode, cara. Nah, dalam metodologi penelitian ini berarti seperti yang kemarin Bu Anis jelaskan, ada metode penelitiannya, ada jenis penelitiannya, kemudian ada cara pengambilan penelitiannya ya, yang lewat misalkan lewat kuesioner ataupun angket atau wawancara atau foto atau video. Nah, itu silakan dibuka lagi materi atau YouTube-nya Bu Anes tentang materi teks proposal kemarin. Kemudian yang keempat ada pembahasan. Nah, ini adalah pembahasannya, isinya, jawaban dari rumusan masalahnya kalian.
Kemudian yang kelima, penutup. Penutup itu seperti biasa, simpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk struktur umum jenis formal ini Bu Anes tidak membahas lengkap-lengkap karena belum saatnya kalian memahami. Takutnya pusing duluan gitu ya. Nah, yang biasa kalian temui, yang biasa kalian kerjakan, yang biasa kalian baca itu kan yang bentuk populer ataupun bentuk semi formal. Contohnya makalah tadi, laporan. Nah, itu yang biasanya kalian buat gitu ya, yang sering bersinggungan dengan kalian. Nah, untuk kaidah kebahasaan, kemudian ada daftar pustaka, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih karena telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.